Pada malam badai sekitar 3 abad sebelum Masehi, lahir seorang bayi laki-laki yang merupakan keturunan dewa Zeus melalui ibunya Alkmene, seorang manusia biasa. Murka Dewi Hera sebagai istri sah Zeus meletus ketika bayi itu lahir, menganggap kelahirannya sebagai penghinaan dan bahkan berencana untuk membunuhnya. Half god, half human, Queen Hera. Dewi Hera mengirimkan hadiah kelam dalam bentuk 2 ular berbisa yang muncul ajaib dari patungnya sendiri. Ular-ular tersebut merayap menuju si anak haram dengan niat membunuhnya. Namun dengan kejutan yang mengagumkan, si anak laki-laki itu mampu mematahkan leher kedua ular tersebut dengan kekuatan dewanya. Dalam upaya meredakan kemarahan Hera, Alkmene memberi nama anaknya Hercules yang bermakna kemuliaan Hera. Ketika Hercules mencapai usia dewasanya, para dewa memberinya 12 tugas berbahaya sebagai syarat agar Hera mengizinkannya hidup dalam kedamaian. Tantangannya dimulai dengan menghadapi singa Nimia, binatang buas dengan kulit yang tak terkalahkan sehingga tidak ada senjata yang mampu menembusnya. Selanjutnya Hercules dihadapkan pada Erymanthean Boar, babi ngepet raksasa yang kuat. Dengan kepiawaiannya menggunakan tongkat, Hercules berhasil menjatuhkan binatang tersebut. Kemudian Hercules menghadapi Hydra Lernian, naga berkepala 9, dengan memotong satu persatu kepalanya. Ketika kisah petualangan ini diceritakan oleh keponakannya Iolaus kepada sekelompok bajak laut yang menginvasi Masedonia, mereka tidak percaya. Sebagai bukti, bajak laut tersebut mengikat dan menggantung Iolaus di tombak kayu tepat di bawah selangkangannya. Saat pemimpin bajak laut hendak membakar tali yang menahan Iolaus, Hercules tiba-tiba muncul, mengenakan kulit singa Nemea di kepalanya, dan menyatakan bahwa dia membunuh binatang itu dengan tangan kosongnya. Ternyata cerita itu benar adanya. Hercules tidak sendirian dalam pertempuran melawan 40 anggota perompak tersebut. Dia ditemani oleh keempat rekan setianya yang handal. Amphiaraus, si ahli tombak dan peramal kematian. Atalanta, si pemanah Amazon. Tydeus, si manusia barbar yang ahli kampak. Dan Autolycus, sang ahli lempar pisau. Raja membalas jasanya dengan memberikan 2 keping emas per kepala perompak kepada Hercules dan rekan-rekannya. Dalam pertempuran sengit itu, Hercules dan kawan-kawannya berhasil menghabisi seluruh bajak laut. Dengan Hercules mengakhiri pertarungan dengan satu ayunan tongkat yang mematikan terhadap pemimpin mereka. Setelah sukses mengalahkan musuh, Autolycus mengusulkan agar Iolaus tidak melebih-lebihkan lagi kisah-kisah tentang Hercules. Meskipun kehebatan Hercules sudah jelas terbukti. Selesai dengan misi mereka, mereka bersama-sama pergi ke kedai untuk makan dan minum. Di sana kehadiran Hercules tidak luput dari perhatian wanita-wanita yang terkagum-kagum melihat keberanian dan kehebatannya. Tidak lama kemudian, Princess Ergenia datang dengan pengawalan ketat, membawa pesan dari ayahnya, Lord Cotys. Sang raja memohon bantuan Hercules untuk mengatasi perang saudara yang sedang melanda kerajaan Thracian. Awalnya Hercules menolak untuk terlibat dalam konflik tersebut. Namun setelah Princess Ergenia menawarkan pembayaran berupa emas 2 kali berat tubuhnya, sang pahlawan tak bisa menolak tawaran yang menggiurkan tersebut. Autolycus yang selalu cekatan dalam hal mencari keuntungan, segera memberikan hidangan lezat kepada Hercules sambil menyuruhnya untuk segera memakannya. Bersama-sama, mereka berangkat menuju kerajaan Thracian yang terletak di Balkan Tenggara. Setibanya di kerajaan, mereka disambut oleh Jenderal Cetacles. Di sana mereka juga bertemu dengan Areus, putra Erginia, yang sudah lama menantikan kedatangan Hercules. Areus mengungkapkan kagumnya kepada Hercules dan bercita-cita menjadi pahlawan seperti sang legenda. Kisah Hercules telah terkenal di seluruh Yunani, dikenal sebagai manusia setengah dewa yang abadi. Ketika bertemu dengan Areus, Hercules teringat masa lalunya setelah membunuh Hydra dan kembali ke kerajaan Athena yang dipimpin oleh Raja Erestios. Hercules akhirnya bisa bertemu dengan istrinya Megara dan ketiga anaknya.
Namun kebahagiaan itu terganggu ketika Hercules menyadari bahwa kepala Hydra yang dia bawa bukanlah monster sungguhan, melainkan sekelompok penjahat yang memakai topeng ular. Hercules teringat saat-saat kelam dalam hidupnya di mana istri dan ketiga anaknya tewas. Kini ia kembali tersadar dan diminta untuk menemui Raja Kotis. Hercules memperkenalkan ponakannya dan seluruh rekan-rekannya kepada Raja Kotis. Raja mengenali Amphiaraus sebagai sang peramal handal. Namun ketika melihat Atalanta, Raja Kotis meremehkan kemampuannya karena pada zamannya, wanita dianggap sebagai makhluk lemah dan dianggap tidak pantas ikut campur dalam peperangan. Tanpa berbicara lebih banyak, Atalanta segera membuktikan kemampuannya dengan menembakkan 2 anak panah ke helm 2 prajurit, melemparkannya keluar dari tangan mereka. Lord Kotis lalu menceritakan betapa menderitanya rakyatnya akibat perang saudara tersebut. Perang dimulai oleh panglima perang yang ditakuti yang bernama Rhesus yang dulunya adalah panglima kerajaan mereka. Konon Rhesus adalah seorang penyihir yang memiliki pasukan manusia setengah kuda atau centaur. Rumor menyebutkan bahwa Rhesus hanya bisa dibunuh oleh dewa atau keturunannya. Itulah sebabnya Lord Kotis harus bersusah payah mengirim putrinya untuk meminta bantuan Hercules. Lord Kotis sebenarnya tidak terlalu peduli apakah legenda tentang kisah Hercules benar atau tidak. Yang pasti, reputasi Hercules sebagai pahlawan telah menciptakan harapan bahwa kehadirannya akan memberikan semangat baru bagi pasukannya, karena jumlah pasukan mereka telah berkurang drastis. Petani dan fakir miskin dipilih untuk dilatih sebagai pasukan tambahan. Hercules dan rekan-rekannya setuju untuk melatih pasukan Kotis dalam pertempuran. Meskipun para petani dan rakyat jelata itu sama sekali tidak berpengalaman dalam bertarung. Pelatihan dimulai dengan para pria memegang perisai untuk perlindungan. Namun perisai tersebut dengan mudah terjatuh ketika Thaddeus menyerang dengan cepat. Sebelum menyerang langsung ke pusat pertahanan musuh, Lord Kotis merencanakan untuk mempertahankan kota Besi terlebih dahulu dengan mengirimkan 4.000 pasukan terbaiknya. Hercules menentang rencana tersebut karena jumlah pasukan mereka minim dan belum terlatih. Namun keputusan sang raja sudah bulat. Ia yakin bahwa kehadiran Hercules di pihak mereka akan memberikan kemenangan dalam pertempuran. Pada malam harinya, ketika Aereus mencari Hercules, bocah itu mendengar suara hewan yang aneh berada di dekatnya. Ternyata itu adalah Thaddeus. Thaddeus telah menyaksikan kekejaman perang sejak lahir, dan trauma tersebut membuat perilakunya mirip dengan hewan saat malam hari. Bahkan, Thaddeus tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun sepanjang hidupnya. Meskipun begitu, Thaddeus merupakan pengikut Hercules yang paling setia. Setelah itu, Hercules membawa Aereus untuk bertemu ibunya yang ternyata berada di barak perawatan. Erginia telah mengabdikan dirinya untuk membantu merawat rakyat jelata yang terluka akibat pemberontakan Rhesus. Ia telah mempelajari ilmu pengobatan karena banyak tabib di negeri mereka yang telah tewas. Hercules yang kagum dengan keinginan dan keyakinan Aereus untuk menjadi pahlawan, kemudian memberikan sebuah kalung yang terbuat dari taring singa Nemea kepada bocah itu, membuat Aereus semakin bersemangat. Keesokan harinya, pasukan dipersiapkan untuk berperang. Di antara barisan prajurit, Hercules menemukan Iolaus yang bersembunyi. Iolaus sangat ingin membuktikan dirinya dalam pertempuran. Tetapi Hercules tidak ingin ponakannya terluka dan menyuruhnya berada di sisi Raja Kotis. Setelah menerima kalimat motivasi dari Hercules, pasukan akhirnya diberangkatkan ke medan pertempuran. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka sampai di jantung kota Besi, pusat Thracian. Namun mereka terlambat. Rumah-rumah sudah dibakar dan kepala manusia dipasang di atas tongkat sebagai peringatan. Saat mereka mencoba memeriksa area sekitar, mereka menemukan banyak mayat termasuk pasukan elit dari kota Besi. Thaddeus dan para tentara mencoba menyelidiki dan menemukan bahwa mayat-mayat tersebut masih segar. Ternyata adalah orang-orang biadab yang menyiapkan jebakan. Tiba-tiba, pasukan elit yang sebelumnya sudah terkapar bangkit kembali mengelilingi mereka. Hercules memerintahkan para pasukan untuk membentuk formasi persegi guna melindungi Raja Kotis. Mereka berasumsi bahwa pasukan elit kota Besi telah terkena sihir dari Rhesus yang memanipulasi pikiran mereka untuk membantai sesama warganya. Sekarang pihak kerajaan menjadi target serangan.
Sebelum memulai pertempuran, salah satu pemimpin adalah manusia bertubuh hijau menantang Hercules dalam duel 1 lawan 1. Anyone but him! Get the brother behind you! Hercules fists! Namun itu terlalu mudah bagi Hercules untuk menghentikan manusia hijau biadab itu hanya dengan satu pukulan keras membuatnya terbang mundur. Pertempuran pun dimulai dengan Hercules berada di garis depan. Atalanta menunjukkan keahliannya dengan panahnya, menumbangkan banyak prajurit elit kota Besi. Kelima anggota tim ini memiliki senjata berbeda dengan keterampilan bertarung yang mengagumkan. Atalanta bertugas sebagai penembak jarak jauh dengan panahnya. Autolycus adalah petarung jarak dekat dengan pisaunya. Ampiarus sang peramal menggunakan tombak dua sisi yang dapat membunuh beberapa prajurit sekaligus. Tydeus dengan lincah membantai musuh menggunakan dua kapaknya. Sedangkan Hercules terus menggila dengan gada besi menunjukkan kekuatan dan stamina luar biasa. Namun jumlah musuh terlalu banyak, dinding perisai berhasil dijebol dan nyawa Raja Kotis mulai terancam. Hercules dan yang lainnya segera membantu dengan menggunakan kereta kuda yang sudah dimodifikasi dengan bilah tajam di kedua sisinya. Keadaan mulai berbalik, akhirnya pasukan kota Besi yang tersisa melarikan diri ke dalam hutan. Rhesus terlihat memantau pertempuran dari kejauhan sejak tadi. Untuk sementara waktu, pihak kerajaan unggul dalam pertempuran. Namun, perang baru saja berakhir telah menyebabkan total korban setengah dari pasukan mereka. Hercules meminta waktu untuk melatih pasukan yang tersisa guna mengantisipasi kemungkinan serangan mendadak. Raja Kotis pun mengabulkan permintaannya. Tak lama kemudian, tim medis tiba dan Erginia langsung merawat luka tusukan di tubuh Hercules. Terungkap bahwa Hercules bukanlah manusia abadi seperti yang diceritakan dalam legenda. Awalnya Hercules menolak meminum obatnya. Erginia kemudian mengatakan bahwa Hercules sama seperti mendiang suaminya yang tidak percaya pada pengobatan. Akhirnya Hercules pun menuruti Erginia. Wanita itu kemudian bertanya apakah Hercules memiliki anak dan istri. Hercules pun mendadak termenung, tidak menanggapi pertanyaan Erginia. Akibat efek samping obat yang diminumnya, Hercules tertidur dan di dalam mimpinya, masa lalu kembali menghantuinya. Ia kembali ke hari di mana ketiga anak dan istrinya tewas. Di sana Raja Eurystheus menganggap Hercules sebagai pembunuh keluarganya sendiri. Hercules tidak dihukum mati, melainkan diusir selamanya dari Athena agar Hercules tersiksa mengingat apa yang telah diperbuatnya. Akibat mimpi buruk itu, Hercules terbangun seketika dan keluar dari tendanya. Ia berjalan melewati tumpukan mayat, di mana ia juga melihat mayat istri dan ketiga anaknya. Cerberus serigala berkepala 3 juga ada di sana memakan mayat anaknya. Hercules kemudian berlari untuk menyerang makhluk itu. Ternyata Hercules tengah berhalusinasi dan Tydeus datang untuk menyadarkannya. Ampiaraus mengetahui bahwa Hercules kembali memimpikan monster serigala Cerberus. Ia berkata bahwa jika Hercules ingin mendapatkan kedamaian, maka ia harus melawan monster yang terus menghantuinya tersebut. Setelah itu, Erginia mendekati Tydeus, Atalanta, Autolycus, dan Iolaus yang sedang duduk bersama. Erginia yang telah mengetahui bahwa Hercules membunuh keluarganya sendiri, bertanya kebenaran berita itu kepada mereka. Namun tak ada satupun dari mereka yang mengetahui pasti kebenarannya, karena saat keluarganya meninggal, Hercules tidak mengingat apapun yang terjadi.
Dan saat tersadar, tangan Hercules sudah berlumur darah keluarganya sendiri. Pada saat kejadian itu, Thaddeus dan Atalanta belum mengenal Hercules. Kemudian, sebuah fakta baru terungkap bahwa yang memberikan 12 tugas itu bukanlah Dewi Hera, melainkan Raja Eurystheus. Dalam perjalanan mengerjakan tugas-tugas itu, pada awalnya Hercules hanya dibantu oleh Autolycus. Lalu seiring waktu, jumlah tim semakin bertambah ketika Hercules menyelamatkan nyawa Atalanta dan Thaddeus dari kematian. Hari demi hari, rumor tentang kekuatan Hercules semakin tersebar. Mereka pun menambahkan bumbu bahwa Hercules adalah putra Zeus. Hal itu diperkuat oleh Iolaus yang merupakan pendongeng handal yang menggembar-gemborkan cerita tersebut untuk menakuti musuh mereka. Lalu tiba-tiba muncul Amphiaraus yang sedari tadi rebahan di tenda. Ia mengatakan bahwa meskipun Hercules merupakan pejuang yang tangguh, tetapi ia selalu tersiksa akibat kematian keluarganya. Entah Hercules yang telah membunuh keluarganya atau bukan, itu tetap menjadi sebuah tanda tanya. Latihan pun dimulai. Semua pasukan yang tersisa dilibatkan dalam pelatihan. Mulai dari cara bertarung menggunakan tombak, pedang, panah, hingga membentuk formasi yang lebih kokoh. Menurut informasi dari salah satu pengintai mereka yang bernama Peneus, Rhesus dan pasukannya mendirikan kemah di kaki gunung Astycus yang berjarak 215 mil dari sana. Hercules bertanya kepada Amphiaraus si peramal apakah sudah mendapatkan visi tentang hasil peperangan berikutnya. Tapi Amphiaraus tidak mendapatkan penglihatan apapun. Yang ia lihat hanya waktu kematiannya, yaitu seminggu lagi di sebuah tempat seperti neraka. Perjalanan menuju gunung Astycus pun dilanjutkan. Namun anehnya saat sampai di sana, tak terlihat satupun perkemahan Rhesus dan pasukannya. Ternyata Rhesus dan pasukannya sudah bersiap untuk menyambut kedatangan mereka. Terungkap bahwa pasukan Centaur yang digembar-gemborkan oleh pihak Rhesus hanyalah kebohongan untuk menakut-nakuti prajurit Lorkotis. Faktanya, mereka hanyalah manusia normal yang menunggangi kuda. Rhesus kemudian mendatangi Kotis dan mengatakan bahwa pasukannya siap untuk bertempur. Ternyata Peneus si mata-mata telah berkhianat dan berpihak kepada Rhesus. Pasukan Rhesus jauh lebih banyak, jumlah mereka 3 kali lipat dari pasukan kerajaan. Namun Lorkotis sama sekali tidak gentar. Sebelum peperangan dimulai, Hercules kembali menguatkan mental para pasukan. Peperangan pun tak terelakkan. Hercules memberikan aba-aba kepada pasukan pemanah untuk menyerang pada saat yang tepat. Ketika pasukan musuh semakin mendekat, giliran Hercules dan kawan-kawannya untuk menghadang. Rhesus memerintahkan pasukan pemanahnya untuk menyerang dengan baluran anak panah api. Para pasukan langsung membentuk formasi perlindungan. Di saat itulah Amphiaraus berpikir bahwa dirinya akan mati, namun ternyata ia salah. Pasukan Rhesus berhasil dipukul mundur hingga kocar-kacir, namun tidak bagi Rhesus yang malah maju mengincar kepala Hercules. Serangan Rhesus berhasil dihentikan oleh Hercules yang membanting Rhesus beserta kudanya hingga tersungkur ke tanah. Setelah kembali ke kerajaan dengan membawa Rhesus, Peneus, dan beberapa pasukan sebagai tahanan, Jenderal Cetacles mempermalukan Rhesus di hadapan banyak orang dengan beberapa tendangan. Hercules cepat menghentikan perbuatan sang jenderal. Tiba-tiba Rhesus menyatakan kepada Hercules bahwa yang membakar kota Besi adalah Lorkotis, dan Hercules telah bertempur di pihak yang salah. Selama perjamuan makan malam, Cetacles menyatakan bahwa Thracian sudah bersatu dan hanya memiliki satu raja.
Namun tiba-tiba Resus meneriakkan bahwa negeri Thracian bukanlah milik seorang raja, melainkan milik seluruh rakyatnya. Disitulah Hercules semakin yakin bahwa perkataan Resus mungkin ada benarnya. Hercules mendatangi Erginia setelah melihat ekspresi wajahnya yang penuh iba melihat Resus ditahan. Di sana, Erginia mengakui bahwa sejak awal ia telah memanipulasi Hercules. Pihak yang sebenarnya bersalah adalah Kotis, bukan Resus. Ini semua dilakukan oleh Erginia demi putranya, Arius. Jika ia menolak untuk menghasut Hercules, Kotis akan membunuh putra kecilnya. Suami Erginia sebelumnya adalah raja, namun Kotis meracuninya agar bisa mencuri tahta Raja Thracian. Sejak itu, Resus berusaha melawan balik dan akhirnya perang saudara pun pecah. Erginia memohon pada Hercules untuk membawa dan mengasuh putranya agar bocah itu aman, karena Arius adalah calon raja yang suatu saat akan menyembuhkan kerajaan itu. Tiba-tiba, Jenderal Cetakles muncul dan meminta Hercules menemui Lord Kotis. Dengan penuh amarah, Hercules langsung menyerang Lord Kotis dengan pertanyaan tajam. Kotis mengakui tindakan busuknya sejak dulu, menginginkan tahta dan kini berhasil mengukuhkan dirinya sebagai Raja Thrace berkat bantuan Hercules dalam menumpas pemberontak. Kotis semakin berani menantang Hercules. Sekarang dengan kekuatan tentara elitnya yang akan melatih ribuan prajurit untuk membentuk pasukan yang lebih besar. Kotis mengusulkan agar Hercules tetap memimpin pasukan Thrace. Namun Hercules dengan tegas menolak. Meskipun Hercules dan komplotannya tetap dibayar emas sesuai janji, mereka diusir oleh Kotis. Kemudian Hercules meminta rekan-rekannya pergi, ingin menyelesaikan masalah ini sendirian agar tidak ada lagi korban di kalangan orang-orang yang ia sayangi. Meskipun Autolycus memperingatkan Hercules untuk tidak bertindak bodoh dan menyarankan pergi dengan emas yang mereka peroleh, Hercules bersikukuh untuk membantu rakyat Thracian. Atalanta, Amphiaraus, Tydeus, dan Iolaus pun diberi perintah untuk pergi bersama Autolycus, namun Iolaus menolak. Ia menyatakan bahwa sudah cukup menjadi seorang pendongeng, ingin ikut bertempur di sisi Hercules dan menuliskan kisahnya sendiri. Meskipun Autolycus pergi membawa bagian emasnya, Hercules tidak mempermasalahkannya. Malam itu, ketika mereka memulai penyerangan, belum lama beraksi, ratusan pasukan Raja Kotis telah mengepung mereka. Raja Kotis ternyata tidak bodoh. Ia telah memprediksi bahwa Hercules akan melakukan perlawanan kembali. Kotis mengancam jika Hercules berani melawan, ia akan membunuh Aerius di depan ibunya. Sebelum Kotis menarik Aerius kembali, sang bocah berhasil mengembalikan kalung singa Nemea kepada Hercules. Namun setelah itu Hercules dipukuli hingga tak sadarkan diri. Ketika Hercules sadar, ia mendapati dirinya dirantai seperti binatang. Dari kegelapan, Raja Eurystheus muncul membawa 3 serigala peliharaannya. Ternyata kerajaan Athena dan Thrace telah menjalin aliansi untuk menguasai seluruh Yunani. Pada momen itu, Hercules mulai mengingat tragedi yang menimpa anak-anak dan istrinya. Terungkap bahwa saat itu ia dibius oleh Eurystheus dan keluarganya dibunuh oleh ketiga serigala peliharaan tersebut. Eurystheus mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh keluarga Hercules. Semua itu dilakukannya demi menghancurkan reputasi Hercules karena Hercules telah dipuja-puja sebagai pahlawan bahkan dewa bagi rakyat Athena. Tragedi tersebut menjadi bukti bahwa Eurystheus telah merencanakan segala sesuatunya dengan kejam untuk mencapai ambisinya. Eurystheus merasa ancaman terhadap posisinya sebagai raja karena rakyat lebih memuja Hercules dibanding dirinya. Oleh karena itulah Hercules difitnah sebagai pembunuh keluarganya sendiri dan dibiarkan hidup dalam penderitaan karena rasa bersalah yang tidak berdasar. Rakyat diatur untuk menghukumnya. Dalam rencana kejamnya, Eurystheus dan Kotis berencana membunuh mereka satu persatu, dimulai dari putri Erginia, anak Raja Kotis sendiri. Kotis berusaha mendidik Aerius sesuai keinginannya. Namun menjelang eksekusi Erginia, Amphiaraus dari balik jeruji besi terus membangkitkan semangat Hercules, meyakinkannya bahwa Hercules adalah pahlawan legenda sejati. Setelah Hercules berhasil melepaskan diri, Kotis berusaha melarikan diri dan memerintahkan menutup pintu keluar. Hercules terjebak bersama 3 serigala yang menyerangnya. Dengan gigih Hercules bertarung dengan darah mengalir, sementara Erginia berusaha membebaskan rekan-rekannya. Mereka berhasil melarikan diri dan segera melancarkan serangan terhadap pasukan musuh. Saat seorang pasukan melemparkan tombak ke arah Amphiaraus,
Pria tua itu sudah ikhlas menerima takdirnya. Namun tiba-tiba Hercules menangkap tombak itu dan lagi-lagi ramalan akan kematian Amphiaraus tidak terbukti. Hercules tanpa ragu mengejar Raja Eurystheus dan segera membunuhnya. Namun tiba-tiba dari belakang Jenderal Cephacles muncul dengan niat membunuh Hercules. Beruntung Iolaus dengan sigap menyelamatkan pamannya dari ancaman tersebut. Ketika mereka keluar untuk mengejar Kotis yang membawa Aereus, ribuan pasukan Thracian sudah mengepung di luar dan siap menyerang mereka. Kotis memaksa Hercules untuk mengakui kekalahan dan menyembah kepadanya. Jika Hercules menolak, Aereus akan dibunuh, diikuti dengan serangan dari seluruh pasukan. Tiba-tiba Autolycus muncul kembali, memberikan waktu bagi Aereus untuk berlari ke arah mereka. Aereus terus berlari di bawah perlindungan Tydeus. Namun sayangnya, sebuah busur panah berhasil lolos dan menusuk tubuh Tydeus. Dengan penuh semangat, Tydeus tanpa ragu-ragu berlari menuju pasukan musuh dan menebar kematian di sekitarnya. Meskipun begitu, ia tidak terhindar dari hujan panah musuh yang menusuk tubuhnya. Melihat kondisinya, Hercules segera membopong Tydeus ke dalam kuil Dewi Hera untuk mencari perlindungan. Sementara itu, Amphiaraus dan Iolaus menciptakan api menjalar yang besar untuk menahan pasukan Kotis yang berusaha mengejar. Dalam upaya mereka untuk mempertahankan diri, Tydeus sebelum menghembuskan napas terakhir akhirnya memanggil nama Hercules untuk pertama kalinya. Saat pasukan Kotis semakin mendekat, Hercules yang penuh amarah setelah kehilangan Tydeus dengan sekuat tenaga berhasil menjatuhkan patung raksasa Dewi Hera untuk menghalangi musuh. Namun, nasib berkata lain ketika kepala patung itu berguling dan menabrak Raja Kotis, melemparkannya ke tepi tebing dan mengakhiri nyawanya. Dengan penuh kekuatan, Hercules muncul dari tengah-tengah asap. Semua prajurit yang menyaksikan kehebatannya langsung tunduk kepadanya, meneriakkan namanya. Rekan-rekannya yang lain berdiri di belakangnya. Dengan Kotis telah tewas, Aereus menjadi raja yang sah. Amphiaraus mengakhiri cerita ini dengan mengatakan bahwa ia lebih suka versi kisah Hercules ini daripada mitos. Ia menyatakan bahwa tidak perlu menjadi setengah dewa untuk menjadi pahlawan. Tetapi yang penting adalah percaya bahwa kita bisa menjadi pahlawan. Ia menambahkan, tapi apa yang saya tahu? Saya seharusnya sudah mati. Dengan kata-kata tersebut, film pun tamat.